kepada Ibu dosen Maya Melita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan serta kesempatan sehingga sampai saat ini kita masih belajar bersama walaupun melalui daring, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya Alfia, saya di sini selaku moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memandu berjalannya penyampaian materi makalah kelompok 6 yang berjudul Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baiklah, saya Alfia Fathiatul Rizky sebagai pemateri pertama. Saya Novi Setiawati, NPM 1821030336 sebagai pemateri kedua. Halo, saya Nova Puspitasari sebagai pemateri ketiga. Jessica Junisa, saya di sini sebagai pemateri 4. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai kuliah kita pagi menjelang siang ini dengan melafadzkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk penyampaian materinya. Sebagai upaya untuk menghindari akibat-akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa oleh konsumen, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan-larangan yang harus dihindarkan bagi pelaku usaha dari aktivitas perdagangannya. Dalam pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan neto, takaran, jaminan, mutu, kondisi, keistimewaan, atau kemanfaatan barang tersebut, dan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam label keterangan atau etiket barang tersebut. Termasuk tidak sesuai juga dengan janji yang dinyatakan dalam label atau pada saat promosi penjualan barang tersebut. Kemudian barang tersebut juga tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan waktu yang paling baik atas barang tersebut. Kemudian barang tersebut tidak sesuai atas ketentuan berproduksi secara halal. Kemudian barang tersebut tidak memasang suatu penjelasan atas barang tersebut yang memuat nama barang, komposisi, cara penggunaan pakai, akibat sampingnya bagaimana, kemudian tidak memasang kadaluarsanya, tanggal kadaluarsanya, serta keterangan lainnya yang menurut ketentuan harus dipasang. Dan yang terakhir, barang tersebut tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam ayat kedua pasal 8 UU PK pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, bekas, atau cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Yang ketiga, pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak. Dan yang terakhir pasal 8 ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Selanjutnya, dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam ayat 1 pelaku usaha dilarang mempromosikan, menawarkan atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga atau harga khusus, standar mutu tertentu atau guna tertentu. Kemudian barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. Kemudian barang tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor atau aksesori tertentu. Barang dan jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan atau afiliasi. Kemudian barang tersebut tersedia padahal tidak. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari
barang tertentu, kemudian barang tersebut seolah-olah berasal dari daerah tertentu. Kemudian pada saat pengiklanan, suatu barang tersebut secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan jasa lainnya. Kemudian menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, seolah-olah aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau tidak ada efek samping dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Kemudian yang terakhir, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tidak pasti. Maka dalam ayat 2 pasal 9, barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan. Kemudian ayat ketiga, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, atau pengiklanan atas barang dan jasa tersebut. Kemudian pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Bunyi pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, baik mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai A. Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa, B. Kegunaan suatu barang dan atau jasa, C. Kondisi tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa, D. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, E. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa. Pasal 10 ini berisi larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap barang dan atau jasa tertentu. Maka secara otomatis, larangan dalam pasal ini juga menyangkut larangan representasi sebagaimana diuraikan dalam pasal 9. Pasal 11 berbunyi, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan A. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu. B. Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. C. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. D. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain. E. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. F. Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral. Penjelasan dari huruf D. Yang dimaksud dari jumlah tertentu adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen. Pasal 11 ini menyangkut larangan selain ditujukan kepada perilaku pelaku usaha seperti dapat dilihat dalam pasal sebelumnya, namun juga merupakan larangan yang ditujukan pada cara-cara penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di sini saya akan menyampaikan bunyi pasal 12 dan 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau biasa kita kenal dengan sebutan UUPK. Pasal 12 berbunyi, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan tarif atau harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Selanjutnya, pasal 13 UUPK. Pasal 13 UUPK berbunyi, 1. Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. 2. Pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain. Di sini saya akan menjabarkan dari pasal 14 hingga dengan pasal 15. Isi dari pasal 14 yaitu, di dalam pelaku usaha menawarkan barang atau jasa terdapat 4 larangan yang dilakukan jual beli. Yang pertama adalah pengambilan hadiah tidak diperbolehkan jika waktu sudah habis. Yang kedua adalah
Pengumuman hadiah tidak melalui media sosial. Yang ketiga adalah memberikan hadiah tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Yang keempat adalah mengganti hadiah tidak sesuai dengan hadiah yang ditentukan. Lalu pasal 15 yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa terdapat paksaan yang dapat mengganggu mental atau fisik konsumen. Di dalam ketentuan pasal 15 terdapat salah satu contoh yaitu disebut dengan door to door, yaitu datang dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu di situ terdapat sedikit paksaan yang dimana konsumen belum siap membeli produk tersebut. Jadi dalam pasal UU PK tersebut diperbolehkannya adanya door to door, namun yang tidak diperbolehkannya adalah paksaan dari sales tersebut. Jadi door to door dapat dilakukan sesuai atas konsekuensi yang ada. Dan makna pasal 16 dan 17. Yang pertama yaitu pasal 16 yang berbunyi pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk A. yaitu tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Yang B. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan prestasi. Larangan dalam pasal ini tertuju pada perilaku pelaku usaha yang tidak menepati pesanan atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suara pelayanan dan prestasi. Yang selanjutnya yaitu pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 yaitu pelaku usaha periklanan dilarang produksi iklan yang A. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga barang, dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Yang B. mengelabui jaminan garansi terhadap barang atau jasa. C. memuat informasi keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa. D. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa. Yang E. mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. F. melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 2. Yaitu pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar pada ayat 1. Pasal ini ditujukan secara khusus kepada perilaku pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kesimpulan kelompok kami ialah perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengenai perilaku atau etika pelaku usaha terhadap konsumennya, yang mana pelaku usaha dilarang menawarkan, memperdagangkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin cukup sekian pemaparan materi makalah kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.